Hilul daripada yang penyelenggara itu. Dan kita fokus pada menjangkau semua, mengirimkan pesan tentang perubahan, kebutuhan pokok menjadi prioritas kita, supaya harga-harga kebutuhan pokok khususnya beras menjadi terjangkau. Dan ini yang kita perjuangkan, ini yang menjadi fokus kita. Dan survei-survei ini akan terus-menerus ada. Ditanyakan 3 bulan lalu, ditanyakan lagi 2 bulan lalu, dan setiap survei memotret hari itu. Ditambah lagi banyak sekali dalam survei itu porsi orang yang belum menentukan sikap, tapi nggak pernah ditanyakan kok masih banyak ya yang belum menentukan sikap. Jadi mereka yang masih menentukan sikap ini sangat mungkin mengarahkan pilihannya dan sesuai dengan prediksi para penyelenggara survei. Itu juga yang kami rasakan di Jakarta. Pengalaman Pilkada Jakarta tidak ada satupun dari survei yang memprediksi akan menjadi pemenang. Ternyata survei berbeda dengan hasil pilkada. Kita lihat saja, jadi biar sejarah membuktikan. Amin. Anies di survei masih nomor 3 ini. Ya, jadi bahan untuk sebagian bekerja semangat. Ada upaya-upaya khusus mungkin di Jawa Timur itu? Jawa Timur, Jawa Tengah, terus kader-kader saya perintahkan mulai sudah beberapa minggu ini saya instruksikan kader-kader bergerak nemui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pimpinan pemuda untuk menyampaikan salam cinta dan hormat saya. Baik, jadi Caca, kami bersyukur pasangan Amin sudah 1 bulan dideklarasikan dan sudah keliling ke manapun, ke Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sampai hari ini belum ada pasangan lain yang mendeklarasi. Kalau soal hasil survei, semua kita mengucapkan alhamdulillah juga, bersyukur karena kita masih kecil dan kita akan terus kejar. Cuman ketika kami jalan sehat 1 juta di Makassar dan setelah itu bertemu dengan kelompok masyarakat, di situ ada pengusaha, ada dosen, ada peneliti, dia swadaya dan mengumpulkan dana sampai 100 miliar untuk pemenangan. Dan di antara mereka yang aktif di lembaga survei, dia bilang, Pak Jazil jangan percaya dengan lembaga survei-survei itu. Kenapa? Ya suruh buka aja, dia bilang, siapa yang membiayai? Itu satu katanya. Dan sekarang Pak Jazil, masyarakat sudah tahu saking seringnya dan saking banyaknya lembaga survei. Kita menangkan pasangan itu di survei dan kita kalahkan di TPS. Kalau kita lihat dari sisi momentum dan waktu ya, karena survei kita kerjakan tanggal 4 sampai tanggal 12, memang kan di saat itu pasca deklarasi Pak Anies dan Caimin, itu kan selama kurang lebih kita menghitung ya sekitar 10 hari lah, itu kan terlalu kuat sentimen negatif ke Pak Anies. Sentimen negatif itu datang ya terutama dari Partai Demokrat, Pak SBY, ya kemudian pimpinan Partai Demokrat, kader Partai Demokrat, yang kemudian semuanya menyerang Pak Anies. Ya, itu yang kemudian menyebabkan kenapa ada sentimen yang turun. Yang kedua adalah kita melihat juga sebagian pemilih Pak Anies kaget dengan pilihan Pak Anies memilih Caimin menjadi calon wakil presiden. Ya, itu yang juga menyebabkan kenapa suaranya turun dari 19 ke 14%. Survei terbaru, tren elektabilitas Anies kalahkan Ganjar dan Prabowo. Dikutip dari tribunpekanbaru.com, Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru yang mereka lakukan pada September lalu, Sabtu 7 Oktober 2023, terkait elektabilitas para bakal calon presiden. Hasilnya, tren elektabilitas Ganjar Pranowo kalah jika dibandingkan Anies dan Prabowo. Tren elektabilitas Ganjar pun mengalami pelambatan.
Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, secara umum tren elektabilitas ketiganya mengalami peningkatan dibandingkan survei terakhir yang mereka lakukan pada Juli lalu. Misalnya, Prabowo kenaikannya 1,4%, kemudian di Ganjar kenaikannya ada 1,1%, dan agak lumayan Anies Baswedan kenaikannya di angka sekitar 4%. Lanjutnya, kenaikan signifikan elektabilitas Anies diduga kuat merupakan hasil deklarasi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang tidak terpaut jauh dengan tanggal pelaksanaan survei Poltreking. Elektabilitas Anies terbilang membaik pada simulasi head-to-head antar bakal capres, namun elektabilitasnya tetap bukan yang tertinggi. Pada simulasi head-to-head Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo unggul dengan elektabilitas 47,5%, sedangkan Anies Baswedan 30,7%, ujar Yuda. Sedangkan pada simulasi head-to-head Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto unggul dengan angka elektabilitas 51,2%, sedangkan Anies Baswedan 28,3%, jelasnya. Sementara itu, pada simulasi head-to-head Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, Prabowo unggul dengan elektabilitas 46,1%, sedangkan Ganjar Pranowo 39,8%. Ia mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto masih jadi yang terkuat. Pertama, pada simulasi surat suara 3 nama capres kuat saat ini, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas 38,9%, diikuti oleh Ganjar Pranowo 37,0% dan Anies Baswedan 19,9%, kata Yuda. Pengambilan data dilakukan pada 3-9 September 2023 terhadap jumlah sampel 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Klaster survei menjangkau 38 provinsi seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap DPT 2024. Sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan teknologi aplikasi terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk tiap satu desa atau kelurahan terpilih. Lembaga Survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbaru yang mereka lakukan pada September lalu, Sabtu 7 Oktober 2023, terkait elektabilitas para bakal calon presiden. Hasilnya, tren elektabilitas Ganjar Pranowo kalah jika dibandingkan Anies dan Prabowo. Tren elektabilitas Ganjar pun mengalami pelambatan. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, secara umum tren elektabilitas ketiganya mengalami peningkatan dibandingkan survei terakhir yang mereka lakukan pada Juli lalu. Misalnya, Prabowo kenaikannya 1,4%, kemudian di Ganjar kenaikannya ada 1,1%, dan agak lumayan Anies Baswedan kenaikannya di angka sekitar 4%. Lanjutnya,